Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa tentunya. Boleh saya diskusikan semua dengan siapkan kita bersama hanya beberapa waktu ya ke depan, tapi kita mau mempergunakan waktu yang dianugerahkan untuk kita hari ini, untuk kita puji sembah Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa terkasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Tak henti-hentinya kami mengatakan kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami hidup. Kami bisa bernapas, kami bisa menghirup udara yang segar pagi hari ini. Tidak ada lain, itu adalah anugerah-Mu yang terbesar bagi kami. Olehnya bersama dengan umat-Mu pagi hari ini kami mau datang. Kami mau sembah Engkau, kami mau sanjung Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sangat-sangat luar biasa atas hidup kami. Dan kami percaya juga Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami bawa korban syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami siap puji disembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Kata yang bisa lukisan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa untuk kami lukiskan betapa indahnya Kau Tuhan. Amin. Lukisan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau.
Bapa. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakan kehidupanku.
katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Angkat hatimu kepadanya, mulai sembah Dia. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, tiada yang lain seperti Engkau. Haleluya, Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Yes, haleluya. Ya la 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 maya shanda la 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 maya. Ya la 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 maya shanda la la la. Besar kasih setiamu Tuhan, besar kasih setiamu bagi kami. Haleluya, tidak ada yang di antara kita yang berdiam diri. Katakan sesuatu kepada Tuhan supaya ucapan syukurmu pagi hari ini bagi Dia. Ya la 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 maya shanda la 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 la. Ya la 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 maya shanda la 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 la. Terlalu ajaib Engkau Tuhan, kasih-Mu sangat luar biasa atas kami. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu bagi kami. Ya Baya Syik, ya la 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 la. Karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu Bapa. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Betapa hati kami bersyukur. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la
Mungkin waktu kami terbatas dengan Engkau Tuhan, tapi kami mau waktu kami waktu yang berkualitas denganmu, yang menjadi kerinduan setiap kali kami datang. Terima kasih Tuhan.
sekali lagi shalom. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada rasa apa kemarin kira-kira? Probolinggo sempat dibuat ini ya. Tapi kalau orang di luar sana, Tuhan izinkan untuk kita rasakan sebentar supaya kita bisa berjaga-jaga. Lebih daripada itu, semakin membuat kita dekat dengan Tuhan. Amin. Paling semua pada berdoa, Yesus, Yesus. Ya, tetap hati kita selalu connect dengan Tuhan. Amin, haleluya. Dia hidup, dia bangkit bagi kita, memberikan pengharapan buat kita. Amin. Haleluya. Dia Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia sudah bangkit dari kematian. Kuasa maut dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yes, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yes, katakan dengan iman. Amin. Mautlah dikatakan, kita jadi lebih dari pemenang. Yeah. Sekali lagi katakan sama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yeah. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi. Ya, Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dikatakan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Dia Tuhan yang luar biasa. Sama-sama katakan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yeah. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita jadi lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas. Yeah. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darah
ketika kita memuji Tuhan, maka itu menjadi satu kebebasan yang memberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita sebentar. Teduhkan hati untuk kita sama-sama siap terima firman Tuhan. Kiranya rasa lapar dan haus yang membuat kita semakin rindu intim dengan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, ku rindu Sekali lagi jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Seperti jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kaulah kekuatan dan Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari panggil dia dengan manis, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sambil kita mempersiapkan hati kita. Bertirusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu panggil dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Engkau Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya
Kau segalanya bagi kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kiranya pujian ini jadi ungkapan hati kami bahwa kami memerlukan Engkau lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Kau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa memahami ini bukan sekadar secara emosional, tapi pikiran kami sungguh-sungguh mengerti dan menanggap bahwa kami butuh Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami mengucap syukur hari ini kami masih bisa ada di hadapan-Mu, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kami rindu memberikan yang terbaik dalam segala keterbatasan kami. Terima kasih Bapa, kami muji nama-Mu, kami bersyukur Allah berkenan atas kami. Kami berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk kami melihat dunia ini. Tentu kami tahu ada tanggung jawab yang harus kami lakukan. Untuk itu kami diberikan kemampuan, kiranya ditolong oleh Tuhan. Roh Kudus menopang kami terus dalam menjalani hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus menguasai setiap kami. Dan kiranya roh itu yang akan bekerja di dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan Tuhan mengurapi kami semua. Menanggap apa yang menjadi isi hati Allah untuk kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan duduk diam seperti Maria. Mata kami tertuju kepadamu, kepada pemberitaan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Berbicara kami siap mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang 7 ucapan Yesus di kayu salib itu saudara. Saya mau coba untuk membahas satu persatu. Ya 7 perkataan itu ternyata perkataan yang pertama, kedua, ketiga, keempat yang saya sebutkan Eloi Eloi lama sabachthani itu sebenarnya itu perkataan yang keempat. Sudah saya khotbahkan di urutan pertama waktu itu ya. Oke gak apa-apa, kita balik lagi. Nah ini yang ketika Jumat Agung dan Paskah kemarin saya sampaikan. Ucapan yang pertama itu, ya Bapa ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini ucapan yang pertama. Dan kemudian yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama dengan aku dalam Firdaus. 2 ini sudah saya bahas. Jumat Agung lalu Paskah, Minggu Paskah ya. Nah Yohanes 18 akhirnya yang ketiga dan ini yang akan saya bahas. Ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Ucapan kepada Maria dan Yohanes. Ini semua ada sasarannya. Ini kepada Allah, ini kepada penjahat, ini kepada Maria dan Yohanes. Yang keempat, perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang sudah saya bahas. Kelima, aku haus. Saudara, semua perkataan Yesus 7 itu ternyata punya makna. Dan itu dalam. Dari antara sekian ungkapan, kata aku haus ini itu ternyata ungkapan yang paling sulit untuk dijelaskan. Nah, tetapi tetap ini punya makna yang dalam. Saya ngomong sama Pak Nim, kayaknya ini sulit dah. Saya bilang ya sudah, yang penting diambil aja yang pokoknya dan bisa dipahami, dimengerti. Tapi yang saya pasti katakan bahwa ketika dia berkata 7 perkataan itu bukan sekedar asal berkata gitu saudara. Tapi punya makna yang luar biasa. Sampai ke-6 sudah selesai. Lalu ke-7, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Saya akan bahas yang ketiga hari ini. Oke, saudara, kalimat pertama yang ditujukan oleh Kristus kepada Allah yang Maha Suci. Ucapan ya Bapa, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan dari sini sebenarnya titik asalnya cinta kasih itu dinyatakan keluar dari satu pribadi yang agung. Dan ini mengatakan bahwa hubungan itu harus dimulai oleh kasih Allah, bukan dari manusia. Yesus berkata permohonan doa kepada Allah, permintaan pengampunan itu menjadi titik awal untuk terjadinya pemulihan hubungan berdasarkan kasih. Dan sumbernya adalah Allah sendiri. Nah, kalimat kedua ditujukan kepada orang yang maha jahat. Saudara bayangkan, kalimat pertama ditujukan kepada Allah yang maha suci. Ya kan? Ampunilah Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang lalu sudah saya jelaskan agak lama ya sudah. Nah, kalau yang ini mungkin pas di YouTube bisa diulang didengar ya. Kalimat kedua ditujukannya kepada orang yang maha jahat. Siapa? Penjahat kaliber. Kan sudah dikatakan zaman itu tidak ada orang yang mati disalib kecuali orang yang dianggap kejahatannya itu sudah sampai di ubun-ubun. Paling jahat. Dan tidak ada hukum yang lain kecuali disalib. Mereka menanggung kutuk. Orang yang paling terkutuk kan begitu. Itu ucapan kalimat itu. Nah saudara, di antara ini kalimat dua ini, disinilah Yesus berdiri sebagai pengantara. Dia meminta kepada Bapa pengampunan. Dan dia berdiri atas nama Bapa memberikan pengampunan. Sehingga dia berkata, hari ini engkau boleh bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu dilakukan oleh Kristus. Kristuslah satu-satunya pengantara. Dan Alkitab berkata tidak ada yang lain kecuali dia. Yang menjadi pengantara antara Allah yang maha suci dan manusia yang maha jahat ini. Karena sesungguhnya semua orang kan Alkitab berkata oleh karena Adam. Itu seperti DNA. Garis darah yang berdosa itu mengalir dari Abraham. Secara rohani kita itu punya DNA. DNA-nya Adam, darahnya sudah tercemar berdosa dan itu masuk dalam hidup kita semua. Sehingga kita lahir, Daud berkata, di kandungan ibuku aku sudah ditaruh dalam kondisi bersalah, berdosa. Sehingga berlawan dengan teori yang mengatakan bahwa anak lahir itu suci, bersih. No, lahir sudah membawa dosa keturunan. Dan itu yang diselesaikan, yang perlu, makanya kita perlu juru selamat, saudara. Sejak lahir. Memang orang bilang psikologi, ilmu bilang begini kan begitu ya saudara. Manusia seperti kertas putih itu kan perilaku-perilaku yang digores dalam hidup manusia lewat pengalaman hidup, pola asuh dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya manusia sudah berdosa dari sejak mulanya. Makanya anak kecil gak usah diajari untuk jelus itu. Serakah, egois, ya kan? Lihat anak-anak main, pegang. Lihat temannya main, dia taruh ini, dia ambil lagi. Yang ngalah ganti lagi main. Sama ini ditaruh, diambil lagi sama yang. Karena ada yang lebih berani sebenarnya begitu. Gak bisa diajari. Ada seorang yang mengeluhkan ya, namanya juga apa? Mengeluh tentang
anak lah dengan segala macam. Pada akhirnya dia berkesimpulan begini, aku sih gak menyalahkan Tuhan ya. Dia bilang begitu. Aku didik anakku baik-baik, aku beriman, aku berdoa. Dan faktanya aku harus menghadapi seperti ini. Katakan, yaudah, saya bilang. Kan sudah tahu bahwa anak itu lahir sudah seperti begitu. Kita mau bentuk bagaimanapun pasti masih ada dosa-dosa yang. Tapi saya kemarin ikut sebuah acara, ada satu kata yang dari pembicara itu sangat menguatkan. Dia bilang begini, kita boleh salah dalam mengasuh, dianggap salah gitu ya. Tapi dia berkata, tapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam pribadi anak-anak kita. Kita bisa gagal, bisa salah dan bisa gagal membimbing anak. Tapi dia berkata, Allah tidak pernah gagal terhadap rencananya bagi tiap anak-anak kita. Saudara pegang itu. Dan biarkan Tuhan berkarya dalam mereka. Oke, kita doakan, kita tuntun, kita bimbing. Kembali lagi, hanya Yesus yang menjadi pengantara untuk bisa menyelamatkan. Nah, saudara, beribu-ribu orang datang ke Golgota menonton orang terkenal yang lagi disalibkan. Pasti ramai kan? Kalau orang penjahat yang disalibkan itu udah biasa, tapi itu pun pasti mengundang orang untuk menonton karena itu kejadian tidak setiap hari. Sama dengan kalau ada kecelakaan, saudara pengen tahu kan? Dengar, katanya di rumah sakit itu ada kecelakaan bis yang ini. Pengen pergi nggak? Maksudnya pengen pergi lihat. Itu kan manusia begitu. Itu kedengaran lagi, tapi lagi kali ini yang disalibkan ada pribadi yang selama ini menolong mereka yang sakit, menyembuhkan, kasih makan dan sebagainya. Jadi mereka berbondong-bondong, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu orang datang. Mereka semua ke sana. Ada orang yang tidak tahu apa-apa. Ada orang yang terheran-heran, tidak mengerti kenapa ya orang yang baik kok seperti itu kan. Ada orang yang sekedar mampir ketika seperti begitu, saudara naik motor. Apa ini? Oh, pergi. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang juga ikut-ikutan ramai-ramai. Arus massa yang tadi saya bilang, lihat orang pukul, lempar. Nih tuh, ikut-ikut. Kenapa? Ya yang lain lakukan begitu kan, seneng toh rame-rame. Sebenarnya yang demo-demo kan ada yang seperti begitu, seneng rame-rame katanya. Itu mereka lakukan. Saudara, mereka orang-orang ini yang sebelumnya berteriak pakai daun palem, Hosana, Hosana, menyambut Yesus naik keledai masuk ke kota Yerusalem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, memuliakan nama Tuhan. Tidak lama setelah itu, gak sampai sebulan kayaknya. Kan berapa hari karena Yesus masuk itu sudah mau perjamuan Paskah. Dari mulut itu yang sama, salibkan dia, salibkan dia. Makanya Nabi Yesaya bilang, dari mulut yang sama keluar pujian kepada Tuhan. Tapi dari mulut yang sama keluar cacian. Makanya Alkitab katakan hati-hati dengan itu kan. Hosana, diberkatilah dia datang dan sekarang salibkan dia. Itu berbalik saudara. Tidak lama setelah itu karena orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa saudara. Nggak ngerti kenapa, siapa. Tapi saudara, ternyata di antara gerombolan itu ada juga Yesus melihat sekelompok yang begitu simpatik kepada dirinya.
Sehingga sempat dalam perjalanan rombongan itu ada perempuan-perempuan yang menangis berempati dengan apa yang sedang terjadi. Tapi Yesus berkata, jangan nangis ya aku. Tangisi dirimu dan generasi keturunanmu. Alkitab mencatat, ada perempuan-perempuan di dekat kaki salib itu. Luar biasa ya saudara. Mana murid-murid yang lain? Petrus yang hebat, Yakobus, Andreas, Filipus, Nathanael, Bartolomeus, Filipus. Ternyata ada wanita-wanita yang tabah, berani, dan tangguh. Tanpa takut berjalan terus mengiringi sampai di dekat, dikatakan dekat dengan kaki salib. Saya bayangkan kalau jarak misalnya boleh nempel, mungkin mereka nempel di bawahnya itu sudah. Tapi mungkin ada penjaga ya, ada jarak sekian meter. Tapi yang pasti suara Yesus begitu terdengar mudah oleh mereka ini. Karena hiruk pikuknya orang kan teriak-teriak, kalau di belakang enggak. Tapi ada mereka ini. Istri Zebedeus, ini namanya Yohana, punya duit. Yesus bilang sepanjang hidupnya melayani Tuhan dalam pekabajaran ini dengan kekayaan mereka. Saudara cari nanti di dalam, kalau saudara baca Injil gitu. Ini punya anak dua yang jadi murid Yesus. Yohanes dan Yakobus. Nah saudara, ketika Yesus berbicara tentang kedatangannya, dia bayangkan Yesus akan memerintah sebagai raja. Dia bilang, guru kasih 2 tempat buat anakku ya. Pesan khusus. 1 di kirimu, 1 di kananmu. Dia minta kedudukan saudara. Tapi Yesus bilang, kamu gak paham dengan apa yang kamu minta. Pikirnya mamanya, aku kan sudah nyumbang banyak. Ada jalur dong, kasih tempat. Tapi dia masih tetap bahwa Yesus akan berkuasa di dunia ini. Sehingga yang 1 di kiri, di kanan. Dia bilang, hebat anak-anaknya Ibu Yohana. Siapa itu yang sumbangannya banyak? Gitu, saudara. Tapi pada akhirnya dia cuma diam, dia bilang, kok nggak jadi ya? Ternyata wurung jadi raja. Tapi diam dan tidak mengatakan itu, hanya tunduk dalam kesedihan. Seorang lagi Maria Magdalena. Ini wanita yang luar biasa saudara. Dia ngerti benar siapa Tuhan yang ada di hadapannya. Dia berkata ini memang bukan manusia biasa. Karena dia mengalami dalam hidupnya, dikatakan dia bertahun-tahun diikat oleh roh jahat yang banyak. Dan tidak pernah ada pertolongan dari yang lain. Hanya Yesus yang bisa mengusir itu. Dia tahu bahwa ini pria yang punya kuasa. Dan pasti kuasa itu bukan dari sembarangan. Dia menanggap Tuhan. Menanggapi Allah. Menanggapi Yesus sebagai pribadi yang punya kuasa Allah, yang bekerja, yang sanggup. Dan itu dia alami dalam hidupnya bertahun-tahun. Tapi pun tetap sekarang ini dia tidak paham kenapa ini terjadi. Tapi mereka wanita-wanita yang luar biasa. Pada akhirnya ada satu perempuan di antara mereka yang paling berduka. Pastilah itu Ibu Maria, bundanya Yesus. Kenapa dia berduka? Wajar. Pria yang dianiaya ini adalah orang yang dikandung 9 bulan dalam kandungannya. Saudara, dia paling sedih di antara mereka yang sedih. Sekarang dia enggak, sebenarnya antara paham dan tidak, dan itu sejak awal saudara.
Ketika Yesus melakukan umur 12 tahun, dia cari-cari kemana anakku hilang. Lalu dia ngomong begini, kamu lu tak cari-cari nak, kita cemas. Dia ngomong apa? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Saat itu dia ngomong, aku ada punya bapa yang lain bukan Yusuf. Dan aku harus melakukan itu. Nah saudara, ini Yesus kenapa harus 30 tahun baru melakukan tugas? Ternyata katanya anak Taurat itu bertanggung jawab dalam keluarga itu sampai 30 tahun. Nah menurut sejarah papanya Yusuf ya, itu sudah mati duluan. Sehingga dia bertanggung jawab untuk menghidupi adik-adik dan mamanya sampai umur 30 tahun dan sementara adik-adiknya juga mulai besar. Dari mana? Ya pekerjaan papanya itu, tukang kayu mebel kali ya. Tukang mebel begitu. Ya mereka bilang, oh ini ya si tukang kayu, anaknya tukang kayu dan si tukang kayu. Nah dia taat kepada aturan tata-tata Yahudi saudara. Dia tahu Yesus itu menempatkan kapan, sementara dia taat kepada aturan surga, tapi dia juga tunduk kepada hukum duniawi. Itu budaya orang Yahudi, dia ikuti benar-benar. Tidak boleh pergi, tidak pergi. Sampai 30 tahun. Dia bekerja, ya bekerja. Bertahan dia mengikuti itu. Jadi kita nggak boleh, oh kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan terobos aja, nggak usah belajar etika, nggak usah budaya, nggak usah, itu nggak benar saudara. Hal-hal yang di dunia Yesus saja bilang kok bayar pajak kepada kaisar karena kaisar punya. Artinya aturan-aturan dunia itu tidak diterabas. Makanya orang bilang semakin orang ngerti, orang rohani maksudnya semakin santun, semakin baik, semakin berbudi, semakin berbudaya. Benar? Harusnya begitu. Karena firman Tuhan ajarkan demikian dan Yesus berikan teladan itu saudara. Nah saudara, kita lanjut sekarang ke Ibu Maria. Maria ibu Yesus. Pada waktu mudanya dia seorang gadis luar biasa yang sungguh cinta Tuhan. Dan mengutamakan Allah lebih dari yang lain. Saudara bisa baca Lukas 1 ayat 46. Dalam gereja-gereja disebut ini Magnificat, nyanyian pujian Maria. Tapi saudara dalam pujian itu terkandung pemahaman yang dalam. Saya baca coba sebentar. Nyanyian pujian Maria, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya yang turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyangnya. Nenek moyang kita kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 6 bulan di rumah itu, di rumahnya Elisabet. Saudara, dari nyanyian ini, saudara akan ngerti bahwa Maria itu pada mudanya adalah seorang yang sangat mengharapkan kedatangan Tuhan. Mesias yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, oleh generasi mulai awal nenek moyangnya, dia tahu itu.
Dan dia bersama-sama dengan Nabi Zakaria dan Nabi Hana, mereka sama-sama menantikan itu. Artinya menantikan janji Allah, percaya bahwa Sang Mesias akan datang. Walaupun dia tidak tahu datangnya model apa dan kapan dan bagaimana caranya. Dia tidak pernah tahu bahwa pada akhirnya sesungguhnya dia yang dipilih oleh Tuhan. Tapi dia orang yang hormat dan takut kepada Allah. Dia taat. Dia berkata, kan aku hambamu walaupun pikiranku tidak ngerti, aku mau taat. Jadilah padaku menurut perkataanmu sebab aku ini adalah hambamu. Itu perkataan Maria, saudara. Menempatkan dirinya sebagai hamba. Dan Tuhan adalah tuannya. Dia beriman, berdoa siang dan malam. Dia tenang dan tidak banyak bicara. Alkitab berkata banyak kejadian-kejadian yang dia nggak ngerti ketika Yesus ngomong. Ibu, orang bilang ada ibumu. Siapa ibuku? Ibuku adalah orang-orang yang mengasihi dan melakukan perkataanku. Begitu kan? Dia nggak paham itu. Ngomong apa ini arek? Tapi dia diam. Nggak ngomong kudu, terus tak lahir no, tak gede no. Gak sudah. Dia banyak diam, dia berkata, Alkitab berkata banyak hal yang Maria nggak ngerti, tapi dia semua disimpan di dalam hatinya. Dia orang yang banyak mendengar tetapi sedikit berbicara. Ternyata benar loh saudara. Kenapa Tuhan kasih kita telinga dua, mulut satu? Sebenarnya begitu katanya. Harus lebih banyak mendengar daripada ngomong kan gitu. Yang susah ini yang orang-orang yang gampang banyak cerita kayak saya, kerem gitu. Deket orang kepengen cerita, tapi ya syukur yang penting ceritanya adalah cerita firman Tuhan menguatkan orang kan begitu ya, kita mau belajar itu saudara. Lebih banyak seperti Maria, dia orang yang banyak mendengar tetapi sedikit berbicara. Nah, saudara, dia memiliki pengenalan akan Tuhan secara tepat. Dia tidak emosional ikut Yesus. Ketika dengar berita, kamu akan mengandung. Hah? Kan gitu saudara. Hah? Bagaimana mungkin? Pikirannya bekerja. Itu orang yang menanggapi Tuhan tidak sekedar emosi. Banyak orang kan emosi ketika disentuh, kakak begini orang nangis. Tapi pertobatan itu bukan hanya emosional. Emosi itu untuk menggerakkan, membuat manusia sadar menyesal. Tapi pada akhirnya harus selanjutnya ada tindakan berdasarkan pikiran. Karena bertobat metanoia itu berubah berdasarkan pikiran, pemahaman. Jadi oh ya terharu nangis, terus selanjutnya cari tahu dong aku ini harus bagaimana hidup sebagai anak Tuhan. Ketika itu diisi pikiran, berbaliklah. Itu namanya bertobat. Berpaling kepada sang hidup. Tema nasionalnya Paskah hari ini kan. Saudara berbalik. Karena punya pemahaman, makanya serahkan hidup itu dengan pikiran. Boleh saudara, manusia tidak bisa lepas itu. Karena manusia ada nangis pasti. Saudara ada jiwa kan, ada perasa. Tapi pengenalan kepada Tuhan harus melibatkan tidak hanya sekedar perasaan. Sehingga kalau ditanya kenapa, ya aku terharu makanya aku Tuhan. Boleh. Memang itu yang membuat saudara sadar akan dosa, bertobat itu kan perasaan. Ada rasa itu. Tapi selanjutnya kita harus belajar dari mana? Dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang mengajari ini loh jalan. Kalau kita ada di jalannya seperti ini, saudara Alkitab bilang kesini ya, kesini. Enggak sekaligus. Walaupun metanoia itu perpalingan 180 derajat. Tapi kan ketika saudara jalan lagi melangkah. Oh bukan kesini katanya sini, miring sedikit. Jalan lagi. Itu langkah pengiringan dan kalau kita ikuti itu langkah demi langkah itu bukan beban saudara. Dan kita akan tidak berkata, aduh sulitnya jadi orang percaya. No. Memang ada banyak hal. Saya tidak berkata bahwa ikut Tuhan itu mudah.
Tapi saudara, hidup kita adalah anugerah. Keselamatan anugerah. Sudah mengiring Tuhan berjalan juga anugerah. Jangan pernah pakai kekuatan sendiri. Saudara kan gagal. Saya bilang, saya jujur, saya mau keluar dari sekolah Alkitab itu sampai 3 kali. Pengen pulang. Tapi pada akhirnya anugerah Tuhan. Supaya tahu saya harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan bilang, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kekuatan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Diganti kekuatannya oleh kekuatan Tuhan. Jadi perjalanan saudara bersama Tuhan adalah perjalanan anugerah. Saudara sudah mulai dengan anugerah. Jalani selanjutnya dengan anugerah, bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara kan tidak akan mampu. Dan saudara akan kehabisan tenaga, menyerah aja, gak usah ikut Tuhan, susah. Bergantung kepada anugerah Allah. Kembali lagi tadi saudara. Nah, Maria mengaku bahwa dirinya ternyata memerlukan juru selamat. Tadi berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia sama dengan kita mewarisi darah Adam yang berdosa. Yang membutuhkan juru selamat. Saya tidak sedang menjelekkan siapa-siapa. Kita berjalan kepada kebenaran. Maria wanita yang dipilih oleh Tuhan. Dan diberkati secara luar biasa karena dia berkata, aku berbahagia di antara wanita. Karena tidak semua orang mendapatkan ini walaupun itu sulit. Dia tahu itu suatu hal yang luar biasa dan namanya dikenal sepanjang waktu. Tapi dia juga manusia yang tidak boleh kita sembah. Karena dia juga butuh penyelamat. Dia butuh keselamatan saudara. Dia butuh juru selamat. Dan itu diakui oleh Maria sendiri. Karena Yesus menempatkan posisi Maria sejak awal. Ketika Yesus ngomong begini, ketika ada di Kana sebelum Yesus mengubah air menjadi anggur. Dia bilang begini, mereka membutuhkan pertolongan loh. Waktu Ibu Maria ngomong gitu, tahu nggak kalau Yesus bisa melakukan apa-apa? Tahu kan? Dia tahu. Dia lo butuh pertolongan. Apa maumu ibu? Kata ibu dalam kata bahasa ini, apa wamu hai perempuan? Orang kita, oh lama ya Yesus. Bukan. Di sini Yesus mulai menempatkan bahwa dia anak Allah dari surga yang mulai mengerjakan karya untuk tujuan Bapa. Sebab dia datang walaupun dia memang numpang pinjem rahimnya Maria dalam keluarga Yusuf. Tapi dia harus tunduk kepada otoritas. Untuk apa dia datang? Dia tahu itu. Membawa pesan Allah. Membawa pesan keselamatan ini bagi dunia. Saudara, Yesus mengaku. Maria mengaku bahwa dirinya butuh keselamatan sama seperti saudara. Kita hargai karyanya pasti. Kita hormati dia. Seperti orang lain berkata, oh ini begini. Tapi setelah itu sudah kembali. Kita akan sampai kepada yang terakhir. Ibu, inilah anakmu. Sudah tadi saya katakan. Pada akhirnya Yesus menatap ke bawah, dia lihat. Wanita-wanita yang luar biasa tadi, ada ibu di situ. Wanita yang pasti lebih sedih dari yang lain. Kenapa orang membuat lukisan itu gambarnya Ibu Maria pucat ya saudara. Itu kan wajar kan, kemanusiaannya saudara. Nah, ketika dia menatap itu saudara, tiba-tiba Yesus masih menyelesaikan tanggung jawabnya saudara. Dia lihat ini wanita yang paling sedih. Yang melahirkan Yesus secara jasmania. Dirawat, dipelihara.
Dan sekarang lihat anak itu sedang ada di atas kayu salib berlumuran darah sepenuhnya. Dia bingung secara manusia. Waktu malaikat Gabriel datang, dia katakan anakmu akan jadi raja yang maha tinggi. Dia bilang, raja? Kenyataannya dia sudah loyo, sudah mau mati sekarang. Secara manusia bilang, ini malaikat bohong kah? Membawa pesan Allah yang bohong. Tapi itu paradok yang bekerja di dalam dirinya dan dia tidak ngomong sekali lagi. Tidak cicit cuit seperti segitu banyak orang yang ramai termasuk para penjahat di sebelahnya. Dia kembali itu hanya dia menyimpan itu dalam hatinya dalam kesedihan. Maria bijaksana tidak membuka mulutnya dalam kontradiksi rohani. Saudara, ini yang saya mau katakan bahwa dalam hidup kita itu kadang-kadang seperti itu loh. Bukankah dia bilang, bukankah aku mengikuti Tuhan? Ada banyak janji-janji yang manis, yang bagus kan begitu saudara. Tapi faktanya kita sering harus menghadapi kehidupan di dunia ini yang pahit, bukan? Itu kontradiksi. Tapi Alkitab mengajarkan bagaimana kita belajar seperti Maria. Pemazmur berkata begini, aku bingung gak paham tentangmu Tuhan. Tapi saat aku bingung, aku tetap duduk seperti binatang dungu di bawah kakimu. Aku duduk diam dan gak paham, aku tunggu. Tunggu sampai pada akhir saatnya Roh Kudus akan memberikan pencerahan di dalam batin dan pikiran kita. Dan mulai kita berkata, oh Tuhan, aku tahu. Sekarang aku tahu kenapa Engkau izinkan ini. Nah, untuk sampai kepada titik itu butuh waktu saudara. Nah, saat waktu itulah Alkitab berkata Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Tetapi sebelumnya selama-lama dia juga sempat tertekan dengan banyak orang yang mulai mengganggu. Kamu pasti dosa makanya hidupmu ikut Tuhan kayak gitu. Kamu menderita buktinya. Kamu ikut Tuhan sakit. Kamu kok ngalamin kesulitan ikut Tuhan, mana Allahmu? Dan itu yang mengganggu begitu saudara. Ketika Yesus berkata wanita, ibu, wanita inilah anakmu. Di situ diserahkan kepada Yohanes, saudara. Yesus memakai otoritasnya sebagai sang pencipta. Dia yang punya daulat kepada Ibu Maria juga kepada Yohanes. Dan sekarang dia pakai itu. Ayo lakukan ini. Wanita ini anakmu. Saudara, sebagai anak tadi saya juga katakan Yesus sudah lakukan itu. Dia taat kepada firman Tuhan, katakan hormatilah ayah ibumu. Dan dia berusaha menghormati itu saudara. Saudara berusaha menghormati dan kemudian dia merasa tanggung jawab itu yang dia lakukan. Terakhir, inilah ibumu. Kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Yohanes murid yang paling sehat, muda. Berarti ada umur yang sempat panjang untuk bisa memelihara Ibu Maria. Alasannya itu saudara. Dia juga mempunyai kekayaan, artinya punya ekonomi yang cukup untuk bisa memelihara Ibu Maria. Dia yang paling bertanggung jawab. Dia menyadari cinta Tuhan. Dia berkata, dia ini adalah, kalau sudah baca kitab Yohanes, ini adalah anak murid yang dikasihi. Apa Allah pilih kasih? Yesus pilih kasih, no? Yesus tidak pernah mengungkapkan itu kepada Yohanes, bukan? Yesus tidak pernah ngomong ini murid yang aku kasihi. Tapi Yohanes berkata, akulah murid yang dikasihi. Itu artinya apa? Tuhan mengasihi secara sama. Tapi hanya orang-orang tertentu yang menanggapi, mengerti bahwa dikasihi oleh Tuhan. Dan Yohanes ini tahu benar, aku sangat dikasihi, disayangi oleh Allah. Dia tanggap, aku ngerti kasih Allah itu.
Dan ketika paham tentang cinta Tuhan, supaya Yohanes punya tanggung jawab beban. Orang mengasihi Tuhan, Tuhan berikan tanggung jawab. Kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya, layanilah domba-dombaku. Yohanes mengasihi, ya titip ini ibu, pelihara baik-baik. Dan menurut tradisi dia pelihara sampai 12 tahun, akhirnya Maria meninggal. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk paham. Maria berkata dia butuhkan juru selamat dan Yesus adalah penyelamat pribadinya. Kita juga butuh juru selamat. Yohanes mengasihi dan diberikan tanggung jawab. Kalau kita paham tanggap terhadap kasih Allah, kita tahu ada tanggung jawab yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam dunia ini. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdiri. Kita siapkan persembahan kita sekaligus. Mari kita bergegas. Berkenan kita angkat persembahan kita. Di sorga Bapa yang baik, yang sudah memberikan kami keselamatan lewat pengorbanan Bapa dalam Kristus Yesus. Betapa mahal berharganya. Kami rasa terhormat dan tersanjung atas pengorbanan yang luar biasa itu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman itu mengubah kami, mengingatkan kami kebaikan Tuhan. Bahwa hidup ini kan anugerah Tuhan jua. Berikan kami Roh Kudus bertahan, tetap mempertahankan iman ini. Supaya kami tidak kehilangan arah. Sertai kami Roh Kudus, tuntun kami, kawal kami oleh para malaikat. Agar kami tetap utuh. Sampai Tuhan datang kedua kalinya menemukan kami dengan iman kami. Terpuji Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Perundungan firman, kami akan pulang dengan damai sejahtera. Kami doakan pemerintah bangsa tercinta, berkati kota kami, keluarga kami, jauhkan kami dari segala masalah yang membuat kami tidak sanggup menahannya. Bersama Kristus kami aman. Tinggal bersama dengan Kristus kami rasa aman, tenang dan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahan kami mesrahkan. Tuhan memberkati, Tuhan dipermuliakan. Damai sejahtera buat kami sekaliannya. Terima kasih banyak Tuhan. Umat ini akan pulang, berkati mereka dalam minggu-minggu ini. Ada damai dan terjaga baik-baik. Maka minum dicukupkan, sehat, segala jaminan dari Tuhan datangnya. Ibadah nanti siang, nanti sore diberkati Tuhan. Online di rumah masing-masing mereka tetap dikuatkan. Dibangun imannya, tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudara kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat dari Tuhan ada padamu untuk selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna. Roh Kudus menuntun hari ini dan selama-lamanya. Atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan.